Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa patuhi semua protokol standar kesehatan untuk melawan COVID-19 ya. Kelihatannya mudah tetapi banyak dari kita yang belum melaksanakan protokol kesehatan ini sehingga virus ini lama untuk hilang. Oleh karena itu, coba dimulai dari diri kita sendiri agar kita selalu mematuhi ya, supaya kita bisa berkumpul bersama belajar di sekolah, bertemu dengan Bapak dan Ibu guru dan juga teman-teman di sekolah ya. Hari ini kita memasuki pembelajaran 3 untuk tema 2 subtema 2. Biasakan untuk menonton video sebanyak 2 kali jika kalian belum paham. Simak baik-baik videonya. Masih ingat tidak tentang adaptasi? Ayo, coba diingat-ingat apa itu adaptasi. Kemudian masih ingat tidak tujuan adaptasi? Nah, kedua hal ini sangat penting untuk menunjang proses belajar kalian di kelas 6. Adaptasi, terus tujuannya untuk apa sih makhluk hidup beradaptasi? Ya, jika lupa, maka simak video ini baik-baik nih. Pak Bayu akan menjelaskan eh, video ini ya, adaptasi dan untuk tujuannya itu untuk apa. Maka eh, pahami baik-baik. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Makhluk hidup itu menyesuaikan diri, itu beradaptasi. Ya. Seperti misalnya jika hari ini panas, maka kamu akan menyalakan kipas angin. Nah, itu kan menyesuaikan diri ya. Jika panas menyesuaikan diri dengan apa namanya menyalakan kipas angin. Nah, pada hewan adaptasi ini tidak segampang itu, yaitu hewan melakukan cara-cara khusus nantinya. Tujuan makhluk hidup ya, tidak hanya hewan termasuk manusia dan juga tumbuhan, beradaptasi itu tujuannya adalah supaya makhluk hidup bisa bertahan hidup, tidak punah. Jadi jika makhluk hidup itu gagal dalam beradaptasi, makhluk hidup ini akan punah. Misalnya ayam tidak bisa beradaptasi, lama-kelamaan ayam akan mati. Sama seperti tumbuhan misalnya ya, bunga anggrek tidak bisa beradaptasi, bunga anggrek akan mati. Jadi tujuannya beradaptasi itu supaya bisa terus bertahan hidup. Nah, kalau tadi adaptasi dan tujuannya, sekarang contohnya ya, adaptasi itu yang dilakukan oleh belalang. Nah, ini ada gambar daun ya. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, ini ada gambar belalang ya. Belalang itu melakukan kamuflase, yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Jadi, belalang itu menyerupai daun ya. Karena belalang itu hinggapnya di daun, sehingga belalang ini meniru. Namanya kamuflase. Awas ingat ya. Yang melakukan kamuflase adalah belalang. Yaitu ini, kalau dari jauh, belalang itu seperti daun. Ya. Jadi kita melihatnya tuh, oh ini daun, padahal ini belalang. Ya. Kemampuan ini dinamakan kamuflase. Ini digunakan oleh belalang supaya dia itu terlihat samar atau tidak terlihat oleh pemangsanya. Jadi kalau ada hewan yang mau menyerang dia itu tidak jadi karena belalang sudah berkamuflase, melakukan penyamaran seperti itu ya, seperti daun. Nah, ini adaptasi oleh belalang. Jika belalang tidak bisa kamuflase, belalang akan mudah nanti dimakan oleh hewan lain ya. Berikutnya, ada hewan apa kira-kira di samping ini ya? Ini adalah bunglon. Loh, bunglon kok seperti ini? Apa adaptasi oleh bunglon? Bunglon melakukan mimikri, yaitu mengubah warna kulit sesuai tempatnya berada. Nah, karena di gambar ini berada di dedaunan yang berwarna coklat, maka bunglon mengubah warna kulitnya menjadi coklat, sehingga dari kejauhan bunglon itu seperti
daun yang coklat ini. Ini namanya kemampuan bunglon bernama mimikri. Ingat ya, kalau tadi kemampuan daripada belalang itu bernama kamuflase, sekarang bunglon yaitu mimikri, yaitu mengubah warna kulit. Artinya kalau mimikri ya, tujuannya apa kira-kira? Yaitu untuk, nah tadi, menghindari pemangsa, melindungi dirinya sendiri. Hewan berikutnya adalah cicak. Nah, cicak itu jika dia akan dimakan oleh hewan lain, dia akan memutuskan ekor ya, namanya autotomi. Kemampuan cicak itu namanya autotomi. Nanti dalam ulangan jangan sampai terbalik-balik ya. Cicak yaitu melakukan autotomi, yaitu kemampuan untuk melepaskan ekornya. Jadi ekor cicak itu akan dilepas ya. Tapi tenang saja, tujuannya itu untuk menghindari bahaya saja ya. Nanti ekor yang putus akan tumbuh kembali. Jadi ekor yang putus ini tidak hanya putus tetapi bisa bergerak-bergerak sehingga hewan yang akan mengejar cicak itu mengira bahwa ekornya ini ya cicaknya tadi yang akan dimakan itu. Padahal cicak yang aslinya itu ya dia sudah pergi jauh gitu. Nah, ini kemampuannya autotomi, yaitu kemampuan untuk melepaskan ekor. Cicak, belalang, dan bunglon berbeda-beda kemampuannya ya. Ini namanya adaptasi. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hewan berikutnya adalah terenggiling. Ya, terenggiling ini dapat menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Jadi tubuh terenggiling ini awalnya seperti biasa berjalan, kakinya ya ada 4 apa. Tapi ketika ada pemangsa yang akan memakan terenggiling, yang akan menyerang terenggiling, dia akan menggulung tubuhnya ya, spiral seperti ini untuk melindungi diri dari serangan musuh. Jadi jika ingin makan itu nggak jadi. Nah, itu. Semua makhluk hidup memiliki caranya masing-masing dalam beradaptasi. Tadi bunglon, terenggiling, ya, belalang, termasuk manusia juga. Jika mereka tidak mampu beradaptasi, mereka tidak akan bertahan hidup. Ya, jika tadi bunglon tidak bisa mengubah warna kulit, bunglon tidak akan bisa bertahan hidup. Jika cicak tidak bisa autotomi atau memutuskan ekor, cicak akan cepat dimakan oleh pemangsanya ya. Seperti itu. Jika belalang tidak melakukan kamuflase, akan mudah diserang pemangsa. Kamuflase itu apa? Meniru ya, dedaunan seperti itu. Belalang bisa meniru bentuk tubuhnya menjadi daun. Ya, terenggiling juga kalau tidak bisa menggulungkan tubuhnya, dia akan mudah dimakan oleh pemangsa. Itulah tujuan dari adaptasi, supaya bisa bertahan hidup. Nah, berikutnya masih ingat tidak kemarin kita sudah belajar mengenai pertempuran Surabaya. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sekarang ada pertempuran berikutnya dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya. Setelah kita merdeka, kita itu tidak benar-benar damai, kita tidak benar-benar hidup tentram, tapi kita masih diserang oleh tentara sekutu ya, musuh kita. Ini adalah monumen Palagan Ambarawa yang dibuat untuk mengenang perjuangan masyarakat Semarang ya, waktu itu dalam melawan sekutu ya, tepatnya di Ambarawa. Monumennya seperti ini. Jika kalian main-main ke daerah Semarang, kalian akan menemukan monumen seperti ini. Nah, kronologi pertempuran Ambarawa. Bagaimana sih ceritanya? Tanggal 20 Oktober tahun 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadier Battle tiba di Semarang. Jadi tentara sekutu itu punyanya Inggris ya. Itu dikomandoi oleh Brigadier Battle tiba di kota Semarang. Tujuannya adalah membebaskan tawanan perang Belanda sewaktu dengan Jepang. Jadi tujuannya itu sebenarnya nih ya, ketika Indonesia sudah merdeka, tentara Inggris ini datang ke Indonesia
ngomongnya sih untuk membebaskan tawanan perang Belanda. Jadi ada orang Belanda yang waktu itu ditawan, kan waktu itu kan Belanda kan perang dengan Jepang di Indonesia ya. Jepang menang, Belandanya terusir, tapi ada prajurit Belanda yang ditawan. Tujuannya sih untuk membebaskan saja waktu itu. Membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan oleh Jepang. Mereka ternyata datang bersama Nica. Nica itu adalah eh, masih orang Belanda, masih ada hubungannya dengan tentara Belanda ya. Mereka malah memberikan senjata kepada tawanan perang. Bukannya dibebaskan, tapi malah diberikan senjata. Nah, ini kan bahaya. Bisa-bisa mereka menyerang Indonesia kan. Hal ini tentu saja membuat pihak Indonesia itu marah. Karena ngomongnya cuma membebaskan tawanan, tetapi malah memberikan senjata. Ya, berikutnya, pada tanggal 26 Oktober tahun 1945, terjadilah pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat, waktu zaman dulu itu disingkatnya TKR, dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica di Magelang. Jadi pasukan Inggris tadi kan ternyata diboncengi oleh Nica. Jadi tidak hanya Inggris tapi ada Belandanya di situ ternyata. Terjadilah perang. Namun pertempuran itu berhasil terhenti setelah presiden pertama kita yaitu Bapak Soekarno dan tadi eh, yang mengomandoi tentara Inggris itu battle ya melakukan perundingan. Jadi udah damai saja. Nanti kita tidak akan mengganggu Indonesia ya. Tapi ternyata pasukan Inggris itu melakukan hal-hal yang provokatif seperti mengibarkan bendera Belanda dan lain-lain ya. Malah ingin menguasai kembali Indonesia. Jadi pihak sekutu, yaitu tadi Inggris dan Nica tadi Belanda tadi ya, mengingkari janji mereka supaya tidak mengganggu Indonesia. Akhirnya pada tanggal 12 Desember 1945 terjadi pertempuran hebat ya, pertempuran Ambarawa namanya, di bawah komando Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman ini kalau sekarang namanya Jenderal Sudirman yang dikenang sebagai Jenderal Sudirman ya. Waktu itu pangkatnya masih kolonel. Kolonel Sudirman ini dikenal sebagai ahli strategi perang, yaitu salah satunya menggunakan taktik gelar supit urang, yaitu pengepungan dari kedua sisi. Jadi mengepung tentara sekutu dan juga Nica dari kedua sisi sehingga seperti dijepit gitu ya. Dari kedua sisi kiri dan kanan sehingga ke tengah-tengah merasa terdesak seperti itu. Taktik ini sukses berhasil mengalahkan sekutu. Pertempuran Ambarawa berlangsung selama 4 hari. Akhirnya, tanggal 15 Desember 1945, Indonesia berhasil merebut kembali Ambarawa dari sekutu dan Nica. Pertempuran hebat ini diabadikan dalam monumen Palagan Ambarawa. Tadi fotonya sudah dipajang ya. Nah, pada tanggal 15 Desember, sampai detik ini ya diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Jadi tentara kita itu angkatan daratnya itu memeriahkan ulang tahun mereka ya pada tanggal 15 Desember. Itu dari pertempuran Ambarawa. Nah, beliau ini foto daripada Kolonel Sudirman ya yang memimpin perang Ambarawa melawan Sekutu dan Nica. Orangnya kecil, orangnya kurus tetapi jiwa dan raganya itu dengan Indonesia itu sangat-sangatlah kuat ya, mengorbankan jiwa raganya untuk Indonesia. Nah, karena pertempuran Ambarawa itu sukses, nah akhirnya tanggal 18 Desember 1945 diangkatlah beliau menjadi jenderal, namanya Jenderal Sudirman ya. Beliau ini juga merupakan salah satu korban dari keganasan PKI. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian ahli dalam membuat strategi perang seperti perang gerilya dan supit urang. Baik, kita masuk ke tahap kesimpulan.
Pertama, setiap makhluk hidup melakukan adaptasi. Adaptasi ini tujuannya untuk mempertahankan hidup supaya tidak punah, tidak cepat mati. Kemudian pertempuran Ambarawa berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Berapa hari pertempurannya? 4 hari. 4 hari baru selesai, yaitu tanggal 15 Desember. Akhirnya setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika ya. Semoga penjelasan dari Bapak bermanfaat. Jika merasa kurang, kalian boleh tonton video ini sekali lagi ya. Pak Behri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.